Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsa Priscilla. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan sebuah program animasi baling-baling menggunakan OpenGL dan Groot. Selain menjelaskan fungsi setiap bagian program, aku juga akan menunjukkan beberapa modifikasi yang telah dilakukan pada program asli, meliputi perubahan warna, ukuran, bentuk, jumlah objek, dan kecepatan animasi. Tujuan dari program ini adalah untuk membuat objek grafis sederhana berbentuk baling-baling yang dapat berputar secara otomatis menggunakan animasi OpenGL. Baik teman-teman, kita langsung aja ke bagian programnya. Untuk bagian pertama, menjelaskan tentang library yang digunakan. Nah, pada bagian awal ini terdapat dua library utama. Yang pertama, di sini digunakan untuk fungsi-fungsi dasar bahasa C. Sedangkan library Groot yang kedua digunakan untuk membuat jendela grafis, menampilkan objek OpenGL, serta menangani animasi dan interaksi pada bagian program. Nah, tanpa library Groot ini, program tidak dapat menampilkan objek grafis ke layar. Lanjut, kita ke bagian kedua. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang variabel global. Terdapat variabel X dan Y. Nah, variabel X dan Y ini digunakan untuk menyimpan nilai sudut rotasi. Nilai X itu akan bertambah seiring waktu, sehingga objek berputar ke satu arah. Nah, untuk nilai Y itu berkurang sehingga objek lainnya berputar ke arah yang berlawanan. Variabel ini menjadi dasar dari animasi yang ditampilkan. Lanjut ya, teman-teman, ke bagian ketiga. Nah, di sini menjelaskan fungsi draw. Di fungsi draw ini kita menggunakan gambar itu untuk menggambarkan bentuk baling-baling. Dalam fungsi terdapat sebuah perintah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, perintah ini menandakan bahwa objek yang akan dibuat tuh berbentuk segitiga. Objek baling-baling dibentuk menggunakan beberapa titik koordinat dengan fungsi GL vertex ini. Nah, untuk yang bagian atas menggunakan titik koordinat ini ya teman-teman. Begitupun untuk di bagian bawah, di situ sudah tertera ya untuk bagian atas dan untuk baling-baling bagian bawah. Kemudian kita masuk ke pewarnaan objek. Teman-teman. Di sini untuk bagian pewarnaan aku menggunakan fungsi GL Colors 3F. Nah, ini tuh yang ini untuk 101 itu untuk warna merah, dan untuk kuning itu 110. Nah, perubahan ini dilakukan agar tampilan baling-baling terlihat lebih menarik dibandingkan warna awal, yaitu biru dan hijau. Lanjut ke bagian 4. Masuk ke fungsi display yang bertugas untuk menampilkan objek ke layar. Nah, di pertama kita tuh harus bersihkan menggunakan GL clear ini. Nah, itu bertujuan agar gambar sebelumnya itu tidak menumpuk dengan gambar baru. Kemudian untuk GL matrix itu untuk menyimpan kondisi transformasi saat ini. Dan untuk yang berikutnya di sini menggunakan parameter pertama yaitu X menunjukkan besar sudut rotasi, dan untuk angka nolnya itu 0 dan 1 itu menunjukkan bahwa rotasi dilakukan terhadap sumbu Z. Nah, setelah diputar objek menggunakan, nah itu kan kita putar menggunakan fungsi draw. Nah, kemudian fungsi matriks itu kita agar dikembalikan menggunakan GL pop ini teman-teman. Nah, langkah yang sama itu dilakukan untuk objek kedua menggunakan variabel Y. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya, itu bagian penambahan jumlah baling-balingnya. Nah, teman-teman. Nah, penambahan sudutnya itu ada 90 derajat menghasilkan satu baling-baling tambahan. Nah, akibat jumlah baling-balingnya menjadi lebih banyak dan tampilan itu lebih menyerupai kipas atau baling-baling sungguhan. Nah, ini merupakan satu bagian perubahan utama yang aku lakukan pada program ini. Lanjut ke, aku akan menjelaskan di bagian timernya.
Di program asli itu kita menggunakannya itu kecepatannya itu 15. Nah, aku mengubahnya jadi 30 karena dengan perubahan ini tuh jadi baling-baling itu berputar 2 kali lebih cepat dibandingkan program aku yang sebelumnya. Kemudian untuk bagian tampilannya, nah untuk bagian tampilan ini kita meminta OpenGL untuk menggambar ulang objek dengan posisi terbaru dengan digunakan untuk memanggil fungsi timernya secara berulang setiap 500 ml. Nah, karena proses ini terus berulang, objek terlihat bergerak secara terus-menerus, teman-teman. Untuk bagian selanjutnya, itu bagian main. Nah, ini itu fungsi utama program. Bagian ini untuk menginisialisasi Gloat dan membuat jendela program. Oke, jendela itu ditentukan pada kode ini ya. Nah, artinya lebar dan tinggi jendela masing-masing 400 pixel. Kemudian pada jendela jadul kita tuh buat dengan judul Gloat baling-baling modifikasi, teman-teman. Nah, untuk sistem koordinatnya itu pada program yang ini ya. Nah, perintah ini tuh mengatur area koordinat 2 dimensi yang digunakan untuk menggambar objek. Nah, dengan sistem koordinat tersebut, objek dapat tampil di tengah layar dan memiliki ruang cukup untuk berputar. Dan untuk menjalankan program pun menggunakan kode berikutnya, itu menghubungkan fungsi display dengan jendela. Lalu untuk timernya itu ini untuk memulai animasi. Bagian terakhirnya yaitu bagian loop itu digunakan untuk menjalankan program secara terus-menerus hingga jendela ditutup. Dari situ mungkin itu aja teman-teman dari hasil pengujianku. Itu berdasarkan berhasilnya itu menampilkan animasi baling-baling yang berputar secara otomatis menggunakan OpenGL. Nah, modifikasi yang kulakukan itu berhasil mengubah warna, ukuran, bentuk, jumlah, dan objek kecepatan animasi tanpa mengubah strukturnya. Itu setelah aku jalankan. Tunggu dulu teman-teman. Nah, kan seperti ini ya. Demikian penjelasan mengenai program animasi full baling-baling menggunakan OpenGL Gloat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.